di dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar kita mempunyai kekhasan sendiri. Nah, ini merupakan saripati filsafat kebangsaan kita. Nah, ini yang kita lihat bersama-sama bahwa apa yang ada di Sumatera Barat itu adalah satu hal yang perlu kita selesaikan bersama. Boleh kalau kita lihat ya, di dalam penjelasan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang 3 tentang HAM itu dinyatakan bahwa dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas negara hukum. Nah, di sini tetap dihormati bukan berarti kita diam saja dengan Undang-Undang Dasar, perlu diwujudkan dalam satu aturan hukum. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ira, bagaimana kita melaksanakan pasal 18 huruf B itu kalau tidak ada suatu wadah yang jelas. Nah, di sini perlunya kita membentuk tim. Dan ini juga diatur oleh pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Nah, di sini kita bisa masuk juga. Kemudian kalau kita mencari lagi dalam menjabarkan sila persatuan, pasal 14 sebut diamankan memberikan keistimewaan kepada daerah besar dan kecil yang memiliki hak asal usul, ya, yang memiliki hak asal usul. Nah, kita ini dari awal itu udah punya hak asal usul. Sebagai pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahnya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, jadi tadi ada yang mau tanya, kan udah ada Undang-Undang Dasar, kenapa dibuat lagi tim? Ya, Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa ditetapkan dengan undang-undang. Di situ diberikan kewenangan kepada tim nantinya untuk melaksanakan ABS SDK. Ya. Masih bisa didengar apa sampaikan? Ya, Pak. Pak, suaranya jelas. Suaranya nggak jelas. Iya, bisa di jalan. Udah berhenti, udah di jalan. Jelas Pak, lanjutkan Pak. Jelas Pak, di sini jelas kok. Mungkin di sini yang lain kurang. Lanjut. Jadi kalau kita lihat ya, kita memakai alam takabang jadi guru. Nah, kita kan yang telah dinyatakan sebagai identitas budaya masyarakat adat Minangkabau itu wajib dihormati, dilindungi oleh negara. Itu ada Undang-Undang Dasar 45 menyatakan gitu. Kalau itu karena penjelasan dari pasal 6 ayat 2 Undang-Undang 399 tentang HAM itu ternyata belum ada aturan pelaksanaan dari tersebut. Nah, di sini kita masuk, Pak. Di sini kita masuk tim itu karena tidak ada aturan pelaksanaannya. Walaupun kita identitas budaya kita diakui, dihormati, dilindungi, tapi alun-ado undang-undang untuk pelaksanaannya. Nah, jadi dengan itu bagaimana caranya kita melaksanakan hak wilayah kita, bagaimana kita melaksanakan adat budaya kita, harus ada aturan hukumnya. Aturan hukumnya itu dimungkinkan dengan pasal 18 dan itu gunanya kita berbentuk suatu daerah istimewa. Jadi kalau mau coba lihat ya, kita tuh banyak ada 3 hal pokok yang udah membuat kita ini sebagai daerah istimewa. Nah, untuk etnis Minangkabau kita lihat sistem kekerabatan matrilineal ini merupakan satu-satunya sistem kerabatan yang masih eksis di muka bumi ini. Itu luar biasa. Baru satu-satunya, ya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar itu kita lihat bahwa NKRI adalah negara hukum. Nah, Bapak-Bapak sadonyo, maka aturan-aturan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk aturan-aturan hukum positif. Jadi tadi ada nanya, kan udah ada Undang-Undang Dasar 45, udah ada pasal 18. Tapi kita nyatakan di sini dalam pasal 1 itu menyatakan aturan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk aturan hukum positif. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ira tadi, sadonya itu harus di dalam bentuk hukum positif. Hukum positif yang wadahnya bagaimana? Nah, itu adalah daerah istimewa Minangkabau. Situ Pak. Dalam bentuk provinsi yang ada sekarang. Jadi sekarang yang ada kita provinsi kita itu belum mengakomodir apa yang diinginkan oleh orang awak. Kemudian kalau kita lihat lagi di samping itu perubahan Undang-Undang Dasar itu yang tersebut tuh kita udah ada dilindungi dengan pasal 18 itu. Isinya antara lain kita lihat, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Nah, ini merupakan satu hal yang hilang.
Yoi. Lanjut Pak. Dengar. Bisa lengah ya? Dengar. Bagus. Mungkin Ambo hanya bisa sampai sini dulu, tapi nanti Ambo akan menjawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Taswem Tarib sudah memberikan penjelasan di sisi hukum untuk berdirinya DIM. Untuk sedikit info bahwa Pak Taswem Tarib ini dulu pernah menjadi kepala Menkumham Sumatera Barat. Nah, beliau insya Allah bisa membantu banyak ya. Terus Ustadz Doni, sekarang waktu sampai jam berapa Ustadz Doni? Diperpanjang bisa tadi ya? Bisa diperpanjang, bisa. Sampai jam berapa kita? Maksimal sampai 11.30, nanti menyesuaikan dengan BP2 DIM-nya saja. Oke. Jadi selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya? Atau ada tanggapan dulu dari Dara mungkin Ustadz Doni? Mungkin dari Ketum memberikan tanggapan, penonton. Ya itu ada, betul, itu ada Ustadz Fikri Bareno juga ini tangannya itu. Mungkin dari Pak Ketum dulu. Silahkan Pak Ketum, Dr. Eva Hendri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan kajian sesi pertama oleh Buya Fikri Bareno tentang fikih muamalah. Dan alhamdulillah juga kita juga sudah mendengarkan paparan yang menarik yang membuka cakrawala kita, yang mendorong kita untuk berpikir tentang perencanaan pembentukan DIM oleh narasumber yang insya Allah pakar di bidangnya. Untuk itu saya sebagai Ketua Umum Daerah Minang memberikan fasilitas ya kepada kita bersama untuk duduk bersama ya berdiskusi membicarakan hal yang baik-baik itu. Untuk itu sebagai Ketua Umum Daerah Minang memberikan fasilitas begitu pula waktu kepada kita semuanya. Ambo hanya membuka peluang kepada angku-angku, nenek mama, alim ulama, jadi pandai untuk berdiskusi. Diskusi pertama tadi selesai tentang fikih muamalah. Kini kita khususkan lagi diskusi kita tentang pembentukan DIMKO yang tadi dipaparkan oleh narasumber tadi itu. Untuk itu mungkin kiranya dari Daram meminta kepada Buya Alfi Saniago untuk memberikan sedikit pengarahannya. Silakan seketik Buya Alfi Saniago. Beliau Ketua Penasihat Daram. Ya. Baik, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya sudah mendengarkan tadi, ini sangat syarat dengan itu insyaallah ya. Oleh sebab itu saya kira kita dukung ya, dan setiap kita juga harus merasa punya kepedulian untuk agar rencana ini bisa tercapai, bisa diterima ya. Dan kalau ada pun paham-paham yang orang-orang yang mungkin salah memahaminya ya, kita coba meluruskannya ya. Minang adalah negara yang sangat kental dengan keislamannya. Oleh sebab itu kita harus menunjukkan itu. Dan selama ini luar biasa saya kira. Yang terakhir lah misalnya ketika Diknas ya mengeluarkan
keputusan menteri ya yang merencanakan itu bahwa untuk melarang ya bahwa siswa-siswa memakai jilbab ya, dan itu ranah Minang itu tidak bisa menerimanya karena dan oleh sebab itu tapi Kepmen waktu itu menetapkan ini sudah keputusan, tidak bisa harus dilaksanakan. Kalau begitu nanti Minang nanti akan diancam untuk bahwa nanti mungkin biaya pendidikannya akan terancam. Orang Minang tidak takut dengan biaya, dan Minang menjawabnya, kami tidak bukan persoalan duit, kami tidak takut dengan Anda tidak memberi kami biaya pun tidak ada. Nah, kita pengen ya bahwa Minang itu dalam hal-hal agama itu harus sangat sensitif sekali, ya. Dan jujur saja ya, Minang ini merasa sangat terangkat ketika Buya Anwar Abbas itu memberikan kritik kepada Jokowi. Masya Allah, itu luar biasa, itu belum pernah terjadi. Ini beliau itu orang yang sangat tidak pernah merasa takut untuk menyampaikan kebenaran apapun resikonya. Nah, itu wataknya orang Minang, walaupun berbeda dengan orang lain, ya. Tetapi kalau itu benar dia akan sampaikan. Ya, nah, dan saya kira ini perlu kita tunjukkan bahwa Minang itu memang layak untuk menjadi daerah istimewa, dan kita tunjukkan identitas kita bahwa Minang itu ya memang betul TTS adat basandi sarak basandi kitabullah, ya, adat sarak mengatur, adat memakai itu betul-betul tampak dalam sikap hidup orang Minang. Nah, ini yang saya kira. Oleh sebab itu saya juga menginginkan ya sebentar lagi tanggal 25 Desember akan ada perayaan Natal. Oleh sebab itu selagi seorang orang Minang kita jangan mengucapkan selamat Natal karena haram hukumnya. Ya, Buya Hamka mempertaruhkan dahulu jabatan sebagai ketua umum MUI, ya, bahwa dahulu Soekarno memberikan dua pilihan, apakah akan menarik fatwa MUI sebagai mengharamkan ucapan selamat Natal, ataukah akan terus tapi masuk penjara. Tidak mencabutnya tapi masuk penjara. Buya Hamka lebih memilih untuk masuk penjara. Nah, begitu orang Minang itu akidahnya sangat kokoh, ya. Kalau dikatakan tadi orang Minang dituduh sebagai ini radikal itu yang seperti apa yang radikal? Kalau dalam agama radikal itu memang harus demikian, ya. Radikal itu berasal dari kata radik itu artinya urat. Ya, urat artinya akar gitu. Jadi Islam yang radikal itu adalah Islam yang berurat dan berakar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi seorang mahasiswa juga harus radikal. Dia harus sampai kepada akar-akar ilmu yang digalinya itu. Nah, sekarang orang yang radikal itu dianggap itu orang yang teroris yang dikaitkan dengan radikal dan segala macam itu. Ya, Islam tidak ada yang teroris. Islam itu rahmatan lil alamin. Jangankan akan membunuh seorang manusia, membunuh seekor semut pun ya diharamkan kalau tidak ada alasannya. Nah, saya kira saya sangat mendukung selaku Ketua Dewan Penasehat Rantau Minang, sebagaimana tadi yang Ketua Umum sampaikan, kita mendukung dan kita perlu dukung program ini. Apa yang bisa kita bantu, kita siapkan waktu dan tenaga maupun pikiran dan sebagainya untuk bisa terwujud gitu. Saya kira terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Buya Alfi Sanyago sebagai Ketua Penasihat dari DPP Daerah Rantau Minang. Sekali lagi kita katakan bahwa hari ini kita baru menerima penjelasan pemaparan dari konsep BP2DIM kepada Daram dan kepada peserta yang hadir hari ini. Tentu nanti semua paparan itu kita kumpulkan semuanya
dan kita tinjau pula dari pendapat-pendapat yang lain, dan tentu nanti Daram akan duduk bersama pula dengan DPP-nya, Dewan Pembinanya, Dewan Penasihatnya, Dewan Pakarnya, Dewan Pengawasnya, duduk bersama. Kalau nanti sudah sajiuk bak ayam, sadan ciang bak basi, tentu nanti Daram bikin pernyataan. Tentu sebelum itu dibikin, jangan sampai ada kesan nanti ini pernyataan Daram kah atau kita umumkah, ini beda nanti ya. Untuk itu kepada bapak-bapak ya, narasumber, pengurus BP2 DIM, dan kita semuanya tentu kita lambe tapi pasti. Nah itu Pak ya, balik puluh nanti kita bikin rancangan berikutnya nanti. Aku serahkan kembali acaraku kepada moderator tadi. Silakan Pak Sekjen, moderator. Kemudian nanti mau minta ke Ustaz Doni sebagai hostnya untuk menutup dengan doa penutup majelis nanti ya. Dan closing ya. Nanti Ustaz Doni terakhir closing. Ya, simpulkan Ustaz Doni closing. Kemudian kita tutup dengan doa penutup majelis. Sebelumnya aku serahkan dulu ke Pak Sekjen dulu. Ke Pak Sekjen dulu. Pak Dalmilu silakan. Terima kasih ya. Langsung menyanyi waktu kita serahkan aja ke Doni supaya dia tutup yang Ya, silakan. Ya, Ustaz Doni silakan closing, tutup acara dengan doa penutup majelis. Baik Bu ya, tadi sebelum sesudah dari Pak Sekjen tadi diserahkan ke Ustaz Anton yang untuk BP2 DIM moderatornya Bu ya. Oh iya Ustaz iya. Anton ada kata penutup Ustaz Anton. Oh iya. Ambo ingat waktu kan sampai sabalik 30 Ustaz. Mungkin cukup kini cukup dulu. Gitu. Sedang lama kan berhenti Pak Anton. Sedang lama diberhenti ya beko jangan sampai ya ndak letih beko rancak sedang lama berhenti dulu. Apa ndak ada jawaban dulu dari kan ada pertanyaan berdua dari Datuk Azmi sama Pak Ed Hadi Saputra. Terus Kalau menurut Ambo mungkin ada jawaban dari BP2 DIM dulu Ustadz, baru nanti di closing statement. oh gitu. Oke enggak apa-apa. Itu mungkin lagi waktu sebentar ya, boleh Pak? Iya oke. Jadi mungkin yang pertama untuk menanggapi kanda kita ko Mas Albo jambo kita balik ko kanda Ed Hadi Saputra dulu kita zoom bareng juga. Mungkin Pak Taswem bisa dengar Pak Taswem? Bisa. Ya, karena masalah hukum ini kita serahkan kepada bidang ketua bidang hukum dan hubungan antar lembaga. Nah, silakan Pak Taswem bisa ditanggapi Pak Ed Hadi Saputra tadi. Terima kasih. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi, kalau apa yang disampaikan Pak Hadi tadi benar dari satu sisi, tapi kita ini kan berbicara kalau kita melihat di masalah orang Baduy segala macam. Apakah itu sudah masuk di dalam aturan hukum umum? Belum, tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada yang ngaturnya. Jadi bukan karena polisi tidak masuk, tidak, karena aturan hukumnya belum ada di sini lain. Tapi kalau kita ini di Minang, kita ini udah ikut hukum secara umum, hukum Indonesia udah ikut dari awal. Dan justru undang-undang dasar sendiri memberikan satu jalan agar kita bisa diberikan kewenangan khusus, itu Pak. Jadi bukan karena di Baduy begini segala macam, tidak. Justru undang-undang dasar itu memberikan kewenangan kepada kita bahwa Minang itu bisa jadi daerah istimewa. Ya, jadi sekali lagi, nah kalau kemudian tadi juga mau lihat dari Pak Asmi tadi mengenai adat segala macam, justru semuanya itu diharuskan aturan hukum, dalam itu undang-undang. Hanya itu hal itu yang kita ambil. Ambo memahami sadonya apa yang dibilang oleh Pak Adi, Pak Datuk Asmi, ambo paham sadonya. Tapi ini ada satu jalan yang bagus yang bisa kita ambil. Karena kita ini bukan negara Islam atau negara apa, kita ini negara hukum. Semuanya diatur dengan hukum dan berlaku universal secara umum. Nah, bagaimana kita menerapkan hukum adat itu? Tadi Pak ini udah bilang tadi Pak Adi, orang berzina oleh hukum adat di hukum rajam, tapi oleh hukum yang nasional tidak. Nah, justru itu kita dengan adanya tim itu hukum adat kita jalan. Situ diberikan keistimewaan oleh negara kepada kita.
Dan itu dimungkinkan oleh pasal 18 itu. Sama juga dengan adat. Adat sekarang, apakah bisa nenek mama sekarang memberikan sanksi pada anak yang salah? Nggak bisa. Justru kini banyak orang menjual tanah. Justru, tapi dengan adanya daerah istimewa Minangkabau, itu tidak bisa kalau diatur dengan hukum. Itu kira-kira Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dr. Taswem. Alhamdulillah lumayan dapat jawaban kita bersama ya. Mungkin ada tanggapan dari Pak Iramadi Irja dari pertanyaan Pak Datuk Bagindo sama Pak Adi tadi. Silakan Pak. Terima kasih Pak Anto, terima kasih Buya Elva. Jawaban Pak Taswen itu saya kira sudah komprehensif dari segi hukum memang demikian. Tapi Ambo ingin sedikit menambahkan, bukan dari segi hukum, tetapi ingin menanggapi apa yang dikemukakan oleh Datuk Asmi tadi, dan juga yang dikemukakan oleh KRMT. Kita sama-sama orang Keraton kok Pak KRMT, Ambo orang Jogja kok Pak KRMT. Bila-bila jalan lah ke rumah Ambo orang Minang Rajo Jawa Pak KRMT. Sambil bergarah belum pernah bersuah kan. Ambo ingin menjawab sedikit bahwa dalam yang kita gambarkan tadi di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, itu tidak ada sama sekali intervensi undang-undang terhadap adat dan agama. Justru revitalisasi IKO yang mengintervensi TTS IKO kepada pemerintahan. Tujuannya apa? Untuk melindungi masyarakat awam. Jangan dibalik itu gambaran itu tadi. Nah, kau dicontohkan tadi misalnya ayam tidak watan dua kandang dia bukan tidak begitu tadi teorinya itu. Teorinya apa? Ambo jalekan situ tadi. Teori itu adalah penelitian tahun 1973 oleh para profesor di Amerika mengatakan bahwa kemunduran salah satu penyebab kemunduran sosial pemerintahan dan daerah ada 3 unsur. Pertama adalah struktur dan institusi. Itu yang kandang tadi itu. Ya baliknya kota dua yang itu kandang itu bahasa dia apa dia tanam di hujan itu dicari kandang baru lah. Tidak begitu cara berpikir. Jadi ada 3 dalam unsur-unsur dalam teorinya. Pertama adalah struktur dan institusinya. Yang kedua adalah state actor namanya. Tadi mau ganti itu namanya TTS actor. Yang ketiga society actor. Society actor masyarakat awam, anak-anak. Jadi kalau refleksikan ke Minang seperti itu, dia tidak mungkin lembaganya tidak awak benahi dulu. Bagaimana cara kalau misalnya dia nagari putih begitu saja? Gak bisa, harus ada payungnya tadi. Harus ada strukturnya tadi. Struktur itu apa? Struktur itu jangan diartikan intervensi formal kepada, apalagi dikaitkan dengan undang-undang Belanda. Enggak begitu. Justru kita yang mengintervensi ke pemerintah formal untuk melindungi masyarakat awam. Itulah namanya revitalisasi. Contoh intervensi itu. Di hukum, awak ditaruh sendiri. Di hukum adat dan hukum agama terpisah itu. Kemudian di legislatif, sebagai lembaga DPR-nya khusus. Bukan digabung dengan DPR formal pemerintahan. Tapi DPR adat dan Islam agama. Itu melindungi. Di pemerintahan eksekutif, kita sebagai lembaga untuk memberikan saran, mahkamah pertimbangan oleh gubernur dan bupati wali kota. Bukan, jangan dibalik, jangan diartikan pemerintah formal yang mengintervensi ke adat dan agama. Itu menurut Ambo itu tidak begitu konsep kami sebenarnya. Jadi itu nanti Ambo akan awak bisa diskusi itu kan lebih dalam nanti. Tapi ada dasarnya itu. Dasarnya ada teori, dasarnya itu membuat itu. Bukan hanya ujuk-ujuk, ya bahasa Jawa itu apa tuh Pak KRMT itu ujuk-ujuk ya. Ada ujuk-ujuk muncul seperti itu, tidak atau dasar teorinya. Ya, kalau patah-patah awak itu lama di dangar, mau dapat deteksi seperti itu. Jadi terima kasih masukan itu dan waktu udah habis juga. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf, rancak kita stop dulu. Mungkin nanti tanggapan yang lain masih banyak aku merasa, tapi kita tahan dulu. Nanti akan kita kita buat nanti Zoom sendiri balik atau kita bertemu langsung. Itu kita siap saja. Ya. Ya Ustaz, siap. Tinggal di ini kan ada ketua umum DIM ini. Mungkin gimana Pak Ketua nanti bisa ketemu offline kita Pak Ketua? Sebentar Pak Ustaz Ilfai, bisa. Baik, makasih Bapak-bapak semuanya. Saya hormati. Jadi
Ambo ingin menyampaikan karena memang kita ini tidak ada niat satupun untuk istilahnya Pak Iramadi itu untuk udang di balik batu, berjuang untuk DIM ini. Seperti kata Pak Ketua Daram, niat kita untuk berbuat baik semuanya bagi kampung halaman kita. Nah, persoalan perspektif atau paradigma itu persoalan cara pandang kita, karena kita pasti dilatar belakangi oleh cara pandang kita masing-masing. Ya, nah mungkin paradigma kita belum kita satukan karena belum banyak kita bertemu. Itulah salah satu hadis Nabi itu, ya, berkumpul itu, bersilaturahmi itu, berjamaah itu rahmah. Nah, insya Allah kita akan tambahkan ke depan bagaimana kita bisa berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ya kami BP2DIM mempersiapkan ya kalau ibaratkan mempersiapkan bahan yang kami pikirkan bersama. Nanti kami serahkan ke gubernur, kami serahkan ke DPRD. Itu kalau beliau-beliau itu respon, itu kan langkah beliau lah selanjutnya untuk mengumpulkan ke ahli-ahli kita lagi ini seterusnya. Jadi ini baru semacam gagasan yang kami coba sampai menghadirkan naskah akademik. Itu pun seperti kata Pak Ira tadi, mungkin dipakai oleh gubernur atau tidak, mungkin juga ini akan tidak diteruskan oleh pemerintahan daerah atau tidak. Tapi ini adalah sebuah ikhtiar kita, keprihatinan kita melihat kampung halaman kita. Persoalan tadi daerah istimewa Sumatera Barat itu persoalan nama kita diskusikan nanti. Karena biasnya banyak daerah istimewa Minangkabau, yaitu persoalan perspektif dan permaknaan. Tadi juga tungku tiga sejarangan atau tungkunya tiga, jarangannya satu. Nah, jadi itu persoalan interpretasi bagaimana kita memaknai. Lagi-lagi namanya paradigma, perspektif. Manusia tidak lepas dari paradigma dan perspektif melihat sesuatu. Nah, perspektif dan paradigma inilah perlu kita satukan, duduk bersama, sagak pamolah. Kalau nanti dalam duduk bersama sagak pamolah lah sampai seperti pepatah rawa, ya, boleh kata di mupakat, boleh ayah di pamuluh, boleh lah boleh di golongan, maka insya Allah rahmah itu akan pasti turun. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, tutup aja Ustaz. Selesai nih, alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Anton, Bapak-bapak, Bapak Ibu kaum muslimin yang hadir di Zoom. Sebelum kita tutup ada sedikit informasi. Yang pertama, acara kita itu live di YouTube Daram Official. Kami menghimbau dari panitia untuk kepada seluruh yang hadir, silahkan nanti di subscribe channel Daram Official, karena setiap kegiatan Daram akan kita tayangkan di sana supaya tidak ketinggalan informasi. Maka silahkan di subscribe. Dan kajian kita ini, pembahasan kita ini ada di Daram Official tersebut. Silahkan bagikan linknya kepada setiap lini masyarakat yang kita kenal, khususnya masyarakat Minangkabau, agar sosialisasi dari BP2DIM ini semakin meluas, agar semuanya semakin tahu. Dan saya simpulkan dari kajian kita tentang sosialisasi dari BP2DIM, dari pemaparan yang sangat banyak tadi, maka saya simpulkan menjadi sebuah pertanyaan yang insya Allah tadi sudah terjawab, dan akan kita gali lagi jawabannya di pertemuan khusus berikutnya. Yaitu, kenapa harus ada DIM? Apa urgensinya? Apakah sekarang kita tidak bisa menjalankan ABSSBK? Lalu nanti ketika DIM ada, apa manfaatnya? Apa mudaratnya? Nah, tadi dari para pemateri dan memberikan tanggapan sudah beberapa terjawab, maka kedepannya itu akan kita gali kembali. Baik, dari saya sebagai host di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber, kepada seluruh
peserta dan panitia. Semoga kegiatan kita hari ini bernilai ibadah di sisi Allah dan mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, mari kita akhiri dengan baca basmalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pamit, Pak. Mohon pamit, Pak. Bapak semua. Ya, pamit satu Asmi. Insya Allah Daram bisa Buya memfasilitasi Alis. kita